Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Psikologi Anak dan Remaja kelas 2A akan menjelaskan materi mengenai perkembangan sosio-emosional anak. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Anissa Stianuraini dengan NIM 711201010. Saya Muhammad Afal Utama dengan NIM 71112611027. Saya Jilan Auli NIM 71120101029. Saya Vena Aulia Januarti dengan NIM 711201032. Saya Rizkan Adlimin dengan NIM 711201033. Saya Wisnu Baruna dengan NIM 71111711038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana anak menyikapi hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Perkembangan sosial anak ditandai dengan perluasan hubungan selain dengan anggota keluarga dan juga dengan teman sebayanya, sehingga ruang gerak hubungan sosial anak bisa lebih bertambah. Saya Jilan Auli NIM 71120101029 akan menjelaskan tahap perkembangan emosi pada anak. Pada tahap ini dimulai dari umur 0 hingga 8 bulan. Terjadi ketidakseimbangan sensorik respons atau sensasi yang intens, penyesuaian refleksif mengikuti, serta ekspresi mewakili kesenangan atau ketidaksenangan dan istirahat serta ketegangan. Tahap selanjutnya ada dari umur 9 hingga 12 bulan. Pada tahap ini, anak akan mengembangkan ketidakseimbangan yang dibawa ada atau tidaknya orang lain. Keseimbangan ini dicapai dengan interaksi dan respon oleh tanggap yang lebih terorganisir. Tahap selanjutnya dimulai dari umur 2 sampai 6 tahun. Nah, pada umur ini ketidakseimbangan itu disebabkan secara langsung dan tidak langsung dari rangsangan dan kesetimbangan kembali lewat keterampilan representasional serta keterampilan emosional. Lalu tahap selanjutnya ada dari umur 7 sampai umur 12 tahun. Pada umur ini ketidakseimbangan terjadi lewat persepsi langsung. Nah, perbandingan sosial dan respon emosional yang melibatkan pola perilaku karakteristik. Lalu tahap yang terakhir itu terjadi setelah umur 13 tahun. Nah, pada umur-umur ini ketidakseimbangan datang lewat perbandingan internal dan emosi mulai berkontribusi pada konsep menstabilkan diri. Harlock 1993 perkembangan emosi terjadi sangat kuat pada usia 2,5 sampai 3,5 tahun dan 5,5 sampai 6,4 tahun. Yang pertama, reaksi emosi anak sangat kuat. Anak akan merespon peristiwa dengan kadar emosi yang sama. Semakin bertambah usia anak, semakin mampu untuk mengontrol emosinya. Yang kedua, reaksi emosi muncul setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya dan dengan waktu yang diinginkannya pula. Yang ketiga, emosi mudah berubah dan memperlihatkan reaksi spontanitas atau kondisi asli dan dari anak sangat terbuka dengan pengalaman-pengalaman hatinya. Yang keempat, reaksi emosi bersifat individual dan pemicu emosi yang sama, namun reaksi yang ditimbulkan berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh faktor pemicu emosi. Yang kelima, keadaan emosi anak kendalikan dengan gejala tingkah laku yang ditampilkan dan anak sulit mengungkapkan emosi secara verbal dan emosi mudah dikenali melalui tingkah laku yang ditunjukkannya. Halo, saya Wendy NIM 711201040. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku prososial yang umum terjadi pada anak menurut Harlock 1978. Yang pertama adalah meniru. Meniru itu adalah melakukan perilaku orang dewasa di sekitarnya. Yang kedua yaitu persaingan. Persaingan itu adalah keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang lain. Yang ketiga yaitu kerjasama. Kerjasama di sini adalah bermain kooperatif bersama teman-temannya. Yang keempat yaitu simpati. Simpati ini menggambarkan perasaan belas kasih atas kesedihan orang lain. Yang kelima yaitu empati. Empati itu menempatkan diri pada posisi kesedihan orang tersebut. Yang keenam yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial di sini adalah dukungan dari orang sekitar. Yang ketujuh yaitu berbagi. Berbagi itu memberikan miliknya kepada teman atau orang dewasa sebagai bentuk dia tuh peduli kepada mereka semua. Yang kedelapan yaitu perilaku akrab. Perilaku akrab itu seperti hubungan erat dan personal dengan orang lain atau teman sebaya.
Nah, selain tingkah laku perilaku yang prososial yang tadi saya sebutkan, anak juga mempunyai perilaku antisosial. Contohnya yang pertama nih, ada disebut dengan negativisme. Negativisme itu adalah perilaku melawan otoritas orang dewasa. Contoh perilakunya itu seperti membangkang. Yang kedua yaitu perilaku agresif, perilaku yang menyerang jika diganggu orang lain. Contohnya tuh perilaku mengolok-olok orang lain. Yang ketiga yaitu perilaku berkuasa. Perilaku berkuasa ini menganggap semua benda itu miliknya. Contohnya perilaku mendominasi yang cenderung negatif gitu mendominasinya. Yang keempat itu adalah memikirkan diri sendiri, lebih mementingkan keinginan sendiri. Contoh perilakunya yaitu pelit. Yang kelima yaitu merusak. Merusak itu contohnya tuh lebih kayak Nah, di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosional anak. Anak dilahirkan belum memiliki sifat sosial, artinya anak belum memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Untuk mencapai perkembangan sosio-emosional tersebut, maka anak harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kemampuan anak ini diperoleh melalui berbagai kesempatan atau pengalaman dengan orang-orang di lingkungannya, baik itu orang tua, teman sebaya, saudara, ataupun orang dewasa lainnya. Faktor yang pertama ada keluarga. Nah, keluarga merupakan lingkungan pertama dan yang paling utama yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan aspek anak, termasuk perkembangan aspek sosio-emosionalnya. Nah, dalam perkembangan sosio-emosionalnya anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan atau memberikan contoh kepada anak bagaimana menerapkan norma-norma yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada kematangan atau maturation. Pentingnya faktor kematangan ini pada masa kanak-kanak terkait dengan masa krisis perkembangan atau critical period, yaitu saat ketika anak siap menerima sesuatu dari luar. Dalam perkembangan emosi, pola reaksi emosi yang diinginkan perlu diberikan kepada anak guna menggantikan pola reaksi emosi yang tidak diinginkan oleh anak. Yang ketiga ada status sosial ekonomi. Nah, kehidupan sosial ini banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Nah, dalam kehidupan ini anak berusaha untuk menjaga status sosial dan ekonomi keluarganya. Maksud menjaga di sini, anak berusaha menempatkan dirinya agar terhindar dari pergaulan yang tidak tepat. Yang keempat, ada faktor dari luar rumah. Nah, faktor dari luar rumah ini merupakan wadah anak untuk bersosialisasi karena di luar rumah ini anak akan bertemu dengan banyak orang seperti teman sebayanya, orang yang lebih kecil, orang dewasa, dan lain-lain. Sehingga peran anak tersebut akan menyesuaikan dengan lingkungannya, lalu akan menyesuaikan dengan siapa ia berhadapan. Salah satunya lingkungan belajar atau pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan proses sosialisasi yang terarah. Pendidikan dalam arti luas diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, kelembagaan, dan bermasyarakat. Salah satu cara anak belajar adalah dengan cara mengamati, meniru, dan melakukan. Nah, orang-orang dewasa atau orang-orang terdekatnya ini merupakan objek yang ditiru dan diamati oleh anak. Maka seharusnya orang-orang yang berada di sekitar anak ini lebih peka dan menyadari bahwa dirinya berperan sebagai model dan pantas untuk ditiru oleh anak. Karena dari sini anak akan belajar bagaimana ia bersikap, berkomunikasi, berempati, menghargai pengetahuan dan keterampilan lainnya. Yang kelima ada kepastian mental, emosi, dan intelijensi. Nah, kemampuan berpikir ini sangat mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Nah, biasanya anak yang memiliki intelektual yang lebih tinggi, anak akan lebih baik dalam mengembangkan emosi dan sosialnya. Nah, selain faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, ada juga beberapa hal yang mempengaruhi pengalaman sosial anak usia dini. Yang pertama ada penyesuaian sosial, yang kedua ada keterampilan sosial, dan yang ketiga ada partisipasi aktif. Ketiga poin tadi saling keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kemampuan anak dalam menyesuaikan diri di lingkungannya akan memudahkan anak dalam bergaul dan berteman. Ketika anak memiliki kemampuan bergaul yang baik, maka anak akan giat berpartisipasi aktif dalam lingkungannya. Maka
maka aspek sosio-emosional anak ini sangat baik dikembangkan sejak usia dini. Anak yang cerdas sosio-emosionalnya akan mengantarkan memiliki jaringan pergaulan yang luas dan memiliki keterampilan kerjasama yang baik. Kemudian ada 9 gangguan sosio-emosional pada anak. Nah, di sini saya hanya akan menyebutkan 5 saja. Sisanya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama ada hubungan sosial dengan lingkungan. Di sini anak kurang mampu menunjukkan tingkah laku yang baik dan tepat dalam situasi tertentu. Yang kedua ada tidak mampu belajar. Pada dasarnya fisik anak ini baik-baik saja, namun yang menghambatnya adalah keadaan psikologisnya. Yang ketiga kurang mampu menjalin hubungan, baik itu pada teman sebayanya, pada gurunya atau kepada siapapun ia bertemu. Sebab di sini anak memiliki emosi yang labil, berubah-ubah. Nah, anak menjadi cenderung individualis sebab lingkungan tidak mampu menerima keadaan anak tersebut. Yang keempat, perasaannya suka tidak normal. Nah, dan yang kelima, mood anak mudah terganggu, kadang depresi, kecewa, senang. Nah, intinya emosi anak ini labil. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Lalu yang seterusnya ia cenderung takut sendiri. Sebab kendala pribadi maupun di sekolah, maka anak akan mengeluarkan emosi atau tindakan seperti menangis dan mengamuk. Masalah emosional kecemasan. Jenis gangguan emosional pada anak seperti kecemasan atau anxiety disorder ialah sekelompok gangguan emosional pada mental anak yang ditandai oleh jiwa cemas dan ketakutan yang signifikan. Contoh dari gangguan emosional pada kecemasan anak, yaitu atau anxiety disorder ialah kecemasan umum, fobia spesifik, takut akan situasi sosial yang melibatkan interaksi dengan individu lain, separation anxiety disorder, di mana individu mengalami kecemasan yang berlebihan mengenai pemisahan dari rumah atau dari individu yang memiliki ketertarikan emosional yang kuat. Agorafobia adalah ketakutan atas tempat dan situasi yang dapat menyebabkan kepanikan, tidak berdaya, atau malu. Panik yang ditandai dengan manifestasi fisik ialah jantung berdebar, berkeringat, dan pusing sekaligus takut mati atau menjadi gila. Jenis gangguan emosional pada anak berupa tindakan, conduct disorder, atau jenis gangguan emosional pada tindakan anak ialah jenis gangguan emosional pada mental anak yang didiagnosis pada masa kanak-kanak yang muncul dengan sendirinya melalui pola tindakan berulang dan terus-menerus di mana hak-hak dasar individu lain atau norma-norma usia yang sesuai telah dilanggar. Tindakan ini sering disebut dengan tindakan antisosial. Jenis gangguan emosional pada obsesi kompulsif merupakan jenis gangguan emosional pada kecemasan anak, di mana individu ada pikiran, jiwa, gambar, dan sensasi yang tidak diinginkan serta berulang obsesi juga terlibat dalam tindakan atau tindakan mental dalam menanggapi pemikiran atau obsesi ini. Psikoterapi pilihan untuk mengobati obsesi kompulsif disorder ini ialah exposure dan response prevention yang merupakan bentuk CBT. Sekian penjelasan materi mengenai perkembangan sosioemosional dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.